Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Jadi gak terasa sudah 1 tahun lebih ya teman-teman saya menggunakan HP Oppo A9 2020. Nah, pada waktu itu saya beli kalau gak salah sekitar bulan September tahun 2019 teman-teman. Dan kebetulan untuk Oppo A9 2020 saya gunakan untuk daily driver ya teman-teman. Jadi untuk keseharian saya biasanya menggunakan Oppo A9 2020. Nah, setelah pemakaian selama 1 tahun lebih, itu ada beberapa hal yang saya rasakan teman-teman, dan ada suka sama dukanya menggunakan Oppo A9 2020. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kalian suka duka setelah pemakaian selama 1 tahun menggunakan Oppo A9 2020. Oke, nah sebelum kita masuk di video lebih lanjutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan kita simak video berikut ini. Oke teman-teman semuanya, jadi di depan kalian ini adalah Oppo A9 2020. Jadi untuk Oppo A9 2020 ini sendiri sudah saya pakai selama 1 tahun lebih ya teman-teman. Nah, saya beli dulu pada bulan September 2019 teman-teman. Jadi udah 1 tahun lebih seperti itu. Nah, di sini saya akan ceritakan kepada kalian kalau kesah saya atau kekurangan sama kelebihan selama saya pakai Oppo A9 2020 untuk daily driver ya teman-teman. Jadi untuk keseharian saya sering pakai Oppo A9 2020 seperti itu. Oke, nah di sini kita akan bahas mengenai kelebihannya, kekurangannya terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk kekurangannya sendiri mungkin bagi teman-teman yang pastinya ya, bukan mungkin lagi, pastinya suka YouTube, nonton YouTube maupun main game seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kalian pasti lihat untuk spek dari Oppo A9 2020. Untuk layarnya sendiri teman-teman, di sini untuk layarnya itu masih HD plus ya teman-teman, jadi belum full HD lah seperti itu. Nah, di sini ketika kalian buka YouTube, nah itu untuk resolusinya sendiri itu cuma sampai 720, nggak sampai ke 1080. Padahal untuk penyedianya sendiri, misalkan untuk YouTube-nya sendiri itu sampai 1080. Tapi ketika kalian buka pakai Oppo A9 2020, karena untuk layarnya sendiri nggak mendukung sampai ke situ, dia cuma mentok di 720 teman-teman. Nah, ini tentunya akan mengganggu kenyamanan kalian, terutama bagi kalian yang suka berselancar di YouTube seperti itu ya teman-teman. Melihat seperti itu, menonton seperti itu, otomatis untuk kenyamanan di mata, kalau kalian terlalu lama melihat seperti itu, biasanya untuk kenyamanannya akan terganggu. Nah, untuk main game bagaimana teman-teman? Jadi yang saya rasakan selama saya main game, entah Mobile Legend atau ya Mobile Legend ya, seperti biasanya saya pakai Mobile Legend dengan Oppo A9 2020, itu untuk layarnya sendiri kurang begitu enak sih teman-teman dibandingkan dengan HP saya yang Oppo F11. Nah, untuk Oppo F11 sendiri itu kan sudah full HD, jadi di mata cukup adem seperti itu teman-teman. Oke, nah yang kedua adalah untuk dalam hal baterai dan pengecasan ya teman-teman. Nah, untuk baterainya sendiri teman-teman, kalian juga lihat untuk baterainya itu 5000 mAh. Kemudian untuk pengecasannya itu belum full teman-teman. Jadi kalau kita cek untuk charge-nya itu disitu tulis keterangan 5 volt 2 ampere, padahal untuk baterainya sendiri udah besar, sudah 5000 mAh. Jadi buat teman-teman yang mungkin kesehariannya adalah mobil, jadi suka bepergian, atau ya intinya kalian suka nggak menetap di suatu lokasi lah seperti itu ya, pasti akan terganggu banget. Apalagi kalau kalian pada waktu tidur atau apa ya, bangun tidur lupa ngecas seperti itulah, itu pasti akan pada waktu ngecas lama banget karena dia belum pakai full. Nah, inilah yang mengganggu saya teman-teman. Jadi pada waktu saya kelupaan tertidur seperti itu, kemudian bangun-bangun mau pergi kemana, atau mungkin ya kalau ada keperluan aktivitas seperti itu ya teman-teman, jadi itu untuk casnya sendiri lama banget dibandingkan dengan Oppo F11 yang sudah pakai full seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk dalam hal kamera gimana seperti itu. Jadi di sini saya menyoroti banget, mungkin bagi teman-teman yang sudah menyimak channel ini sebelumnya, saya di sini biasanya suka membandingkan untuk masalah foto dan video, karena di situ saya memang
suka untuk masalah foto dan video daripada yang lain ya teman-teman. Oke, nah kita bahas untuk masalah foto dan videonya. Untuk Oppo A9 2020 sendiri, di sini kan untuk kameranya sendiri itu 48 megapiksel teman-teman, dengan 4 kamera, kemudian yang depan itu adalah 16 megapiksel seperti itu. Tapi di sini yang saya rasakan teman-teman, dari keempat kamera yang ada di belakang seperti itu untuk fungsinya sendiri yang sering saya pakai biasanya kalau nggak kamera utama ya wide angle seperti itu. Untuk dua kamera filter bagi saya itu ya kurang saya pakai lah. Biasanya ya kurang ini untuk kebutuhan sehari-hari, kalau menurut saya nggak terlalu terpakai sih seperti itu. Nah, untuk kamera yang depan sendiri itu dia pakai 16 megapiksel seperti itu teman-teman. Tapi ketika saya memfoto, saya bandingkan dengan yang 16 megapiksel lainnya seperti Oppo F11, itu ternyata jauh banget teman-teman. Untuk yang Oppo A9 2020 itu untuk hasil foto depannya itu agak kuning seperti itu. Nah, untuk yang Oppo F11 udah agak cerah ya teman-teman. Nah, di sini saya juga mau mengomentari buat teman-teman yang mungkin sudah menyimak pada waktu awal keluarnya Oppo A9 2020. Jadi saya ingat pada waktu itu sebenarnya dari brand lain, untuk ya di luar Oppo ya, brand lain sudah mengeluarkan beberapa banyak produk teman-teman. Tapi untuk Oppo untuk Oppo sendiri itu belum mengeluarkan ya teman-teman. Kemudian tiba-tiba dia mengeluarkan Oppo A9 2020 sama Oppo A5 seperti itu. Padahal biasanya untuk yang produk fokusnya dari Oppo sendiri itu biasanya di seri F ya teman-teman. Yang saya tahu seperti itu, biasanya untuk yang ya jadi fokusnya itu seri F. Misalkan dulu ada F7, kemudian F9 sama F11 lah seperti itu ya, yang sebelum A9 seperti itu. Tapi ternyata di sini dia tiba-tiba pakai Oppo A9, jadi seri A, seperti pengen memberi kesan kalau Oppo A9 di seri A itu adalah produk yang bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Jadi A itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pokoknya eksklusif lah sama dengan yang F seperti itu. Dia pengen menghadirkan seperti itu ya teman-teman. Oke, nah di situ kita bisa mengetahui sendiri jadi Oppo pengen memberi gebrakan. Ini loh saya kasih Oppo A9 2020 dengan RAM 8GB seperti itu. Tapi sebenarnya saya kurang ini ya teman-teman, dari spek dari kamera seperti itu, kok gini seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya kekurangannya di itu sih selama saya pakai. Nah, untuk kelebihannya sendiri bagaimana Bang seperti itu. Jadi untuk kelebihannya sendiri, karena di sini saya suka untuk jadi mobile seperti itu, entah aktivitas kemana seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya suka untuk masalah baterainya udah cukup besar 5000 mAh. Jadi sekali charge meskipun lama, jadi kita bisa bawa kemana-mana ya teman-teman, nggak usah pakai power bank seperti itu. Dan untuk ini untuk masalah suaranya, di sini untuk Oppo A9 2020 sudah pakai dual Dolby Atmos ya teman-teman. Jadi di sini pakai dual, jadi dua stereo itu hidup semua. Nah, ini yang membuat saya pertama kali wah enak banget ini sound seperti itu ya teman-teman. Jadi pertama kali pada waktu saya beli, terus saya coba saya putar musik, kemudian saya putar untuk masalah game, wah untuk soundnya teman-teman wah enak banget saya dengarkan. Jadi saya makin suka karena untuk suaranya sudah pakai Dolby Atmos seperti itu teman-teman. Untuk RAM-nya gimana? Untuk RAM-nya emang cukup besar, jadi 8GB seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memang suka multitasking, yaitu beberapa aplikasi atau pada waktu main game seperti itu, yang suka multitasking dengan RAM 8GB dan Snapdragon 665, menurut saya ya sudah cukup lah untuk kebutuhan kalian seperti itu. Untuk kebutuhan saya pribadi juga sudah cukup ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau gini diterusin sampai lama nanti mungkin terlalu panjang videonya. Jadi di sini saya mereview selama 1 tahun pemakaian Oppo A9 2020. Nah, menurut kalian bagaimana dengan Oppo A9 2020? Apakah bagus atau enggak?
selama kalian pakai atau kalian pengen cari Oppo A9 2020. Oh ya teman-teman, kalau kalian pengen cari Oppo A9 2020, di sini untuk produknya di Oppo A9 2020 itu sendiri sudah discontinue teman-teman. Jadi sebenarnya barangnya udah nggak ada. Kalau kalian misalkan tahu di online-nya, mungkin itu barang yang ini ya, mungkin yang masih ada lah intinya. Yang kalau sebenarnya untuk produknya sendiri sudah discontinue seperti itu. Jadi setelah Oppo A9 kemarin ada Oppo A92 ya. Oke, gitu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah pandangan kalian mengenai Oppo A9 2020. Jadi mau beli atau mau dilepas atau bagaimana ya teman-teman. Kalian pikirkan aja terlebih dahulu seperti itu, atau mungkin ada cerita lain, cerita unik mengenai Oppo A9 2020. Misalkan untuk masalah foto, main game atau apa, atau ada keluh kesahnya, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah ya teman-teman. Kita sharing ada cerita seperti itu. Oke, see you next time. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.